Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukur kepada Allah atas segala limpah nikmat yang Allah berikan. Kita bersyukur dan terus bersyukur atas semua apa yang Allah berikan, dan sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau dihitung nikmat yang Allah berikan tentu tidak mampu untuk menghitungnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita untuk menggali apa yang diajarkan beliau, apa yang diwariskan oleh beliau. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, al ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa inna warathul ilm. Kata Nabi, ulama pewaris para nabi. Kita belajar kepada para ulama kita. Ulama pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi para nabi mewariskan ilmu. Makanya ilmu ini lebih penting daripada harta. Kalau harta kita yang menjaganya, kalau harta dibelanjakan kita habis, miskin kita. Kalau ilmu disampaikan dia nambah. Kalau ilmu, jamaah sekalian, itulah warisan para nabi. Makanya kalau tidak salah Ali bin Abi Thalib ketika beliau ditanya, mana lebih mulia ilmu atau harta? Kalau ilmu kita menjaganya, kalau dibelanjakan dia habis. Kalau harta kita yang menjaganya, mohon maaf. Kalau dibelanjakan dia habis. Kalau ilmu dia yang menjaga kita. Kalau disampaikan dia akan bertambah. Ilmu warisan para nabi, sementara harta warisan Firaun dan Qarun. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau ditanya mana lebih mulia, tentulah ilmu. Maka tidak ada yang dalam Quran itu satu-satunya ayat yang Allah suruh kita minta tambah, hanya tambah ilmu saja. Wa qul rabbi zidni ilman. Cuman kita agak susah paham. Ilmu banyak macamnya. Ilmu yang paling tinggi levelnya ilmu Al-Quran dan Sunnah, ilmu agama, itu yang Nabi SAW sampaikan. Ada ilmu fardu ain, ada fardu kifayah. Belajar matematika, fisika, biologi, geografi, fardu kifayah. Belajar bikin aspal, belajar bikin pesawat, belajar ini segala fardu kifayah. Belajar Quran, Sunnah, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang makruh, mana yang mubah, hukumnya wajib. Meskipun nanti dipecah lagi oleh para ulama. Jemaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita sebagaimana zuhur yang sering ustaz kita sampaikan. Saya yang diberikan jadwal oleh pengurus hari Ahad, zuhur dan hari Rabu, berusaha untuk mengkombinasikan materi-materi yang itu bisa untuk kita praktekkan sehari-hari. Jemaah, kemarin sebelumnya kita masih membahas bab adab, yaitu hadis ke-7, yaitu kemarin itu adab-adab dalam salam. Sekarang ini kita lanjutkan lagi hadis yang ke-8, yaitu adab memberi salam dalam rombongan. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda dari Ali bin Abi Thalib, yajzi'u 'anil jama'ati idza marru ay yusallima ahaduhum wa yajzi'u 'anil jama'ati ay yarudda ahaduhum. Kata Nabi SAW, yajzi'u 'anil jama'ati idza marru ay yusallima ahaduhum. Cukuplah bagi sekelompok orang jika dia melewati sekelompok lainnya, agar salah seorang dari kelompok yang lewat tersebut memberikan salam. Wa yazi'u 'anil jama'ati ay yarudda ahaduhum. Begitu pula sebaliknya, cukup satu orang dari kelompok yang dilewati untuk membalas salam tersebut. Jemaah sekalian, kalau kemarin kita jelaskan hadis yang sebelumnya bahwa Nabi SAW mengatakan hendaknya yang kecil lebih dulu salam kepada yang lebih tua, yang muda kepada yang lebih tua, orang yang berjalan kepada yang duduk, orang yang sedikit kepada yang banyak lebih dulu mengucapkan salam, orang yang di atas kendaraan lebih dulu mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki. Nah, di sini rombongan. Jadi jamaah, kata Nabi SAW, dari rombongan, misalnya ada satu rombongan, siapa yang mengucapkan salam lebih dulu itu tentu lebih baik. Dan itu kesimpulan terakhir sebelumnya kemarin kita bahas.
Kalau misalnya satu orang cukup mengucapkan salam, maka yang lain tidak wajib lagi mengucapkan salam. Begitu juga membalas. Karena mengucapkan dan menjawab salam itu hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Misalnya sekarang tadi saya mulai buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sebagian menjawab atau satu orang atau dua orang itu sudah cukup, tidak dosa. Tapi kalau tidak ada satu yang jawab, dosa semua. Karena menjawab salam ini hukumnya fardu kifayah. Tapi jamaah sekalian, kalau ternyata dijawabnya lebih banyak yang dijawab, lebih ramai, bahkan semuanya menjawab salam atau mengucapkan salam, tentu itu lebih baik dan pahalanya lebih besar. Makanya dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Kalau kalian diucapkan salam kepada kalian dengan satu salam, maka balaslah salam itu dengan yang lebih baik atau dengan yang semisal. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 86. Kalau ada orang mengucapkan salam ke kita jemaah, maka kita balas dengan yang lebih baik atau yang semisal. Maksudnya bagaimana? Misalnya ada orang mengucapkan salam ke kita. Salam ini kan Bapak Ibu kan paling tiga, satu Assalamualaikum, yang kedua warahmatullah, yang ketiga wabarakatuh. Pakai Assalamualaikum aja, dah. Warahmatullah boleh, lebih bagus. Wabarakatuh lebih mantap lagi. Misalnya ada kawan kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, tidak pakai wabarakatuh. Yang paling bagus kalau bisa kita balas lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullah pakai wabarakatuh. Tapi minimal Assalamualaikum warahmatullah kita balas Assalamualaikum warahmatullah, itu minimal. Tapi lebih baiknya pakai wabarakatuh karena perintahnya seperti itu. Begitu pula misalnya kawan kita salam kepada kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan nada, dengan wajah senyum, gitu kan? Dengan wajah senyum, senang, kita pun membalasnya dengan senyum, seimbang. Jangan pula dia senyum, kita menceringi. Nah, ini tidak bisa nih. Atau kita mengucapkan salam ke orang, tapi gaya kita hanya Assalamualaikum, dah gitu aja. Tidak begitu, tidak bagian dari adab. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa salam itu diantara yang melunakkan hati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghilangkan kebencian di antara kita, menghilangkan iri hasad di antara kita. Kan ada beberapa Bapak Ibu yang melapangkan hati, yang mengikat hati. Beberapa dalil kita baca, di antara yang mengikat hati itu Assalamualaikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Muslim, kata Nabi, la tadkhul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum bih. Afshush salam bainakum. Kata Nabi SAW, tidak masuk surga kalian sampai kalian beriman, dan wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan beriman sampailah kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum bih. Maukah kalian aku tunjukkan satu amalan, kalau kalian praktekkan maka kalian akan saling mencintai. Suami istri kalau udah mulai cekcok, coba tes Assalamualaikum, lunak gitu Pak. Makanya di antara kajiannya itu ya, dalam kajian parenting yang kami kaji, itu kalau dalam rumah tangga sudah tidak ada lagi Assalamualaikum, itu ciri-ciri rumah tangga itu tidak bahagia lagi. Kalau suami masuk ke rumah, weh buka pintu, itu tidak bahagia lagi. Assalamualaikum kata suaminya, istri tidak jawab, itu mesti ada yang bermasalah. Karena Assalamualaikum melunakkan hati. Kata Nabi, afshus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Salam melunakkan hati. Yang benci gara-gara salam lunak. Nah, cuman kita nih gimana mengucapkan salam? Si A nggak suka sama si B, rupanya berpapasan. Langsung balik kanan, bubar barisan. Nah, jadi deh, nggak jadi jumpa. Di antara kita banyak itu, nggak suka nih sama ini nggak suka, nih nggak suka. Pas berpapasan tak sengaja, pura-pura balik, ya kan? Kapan mengucapkan salam? Atau kalau misalnya berlewat gitu, cuman gitu aja. Ini nggak begitu. Apa gini nih? Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Langsung. Baik juga dia sama saya. Pakai Assalamualaikum dia. Begitu. Jadi anak dengan ayah, ayah dengan anak, nggak baik kan? Coba pakai Assalamualaikum. Assalamualaikum melunakkan hati. Itu Nabi yang bilang begitu. Bapak Ibu kalau mau tahu ada hal-hal lain yang melunakkan hati, itu makan. Itu melunakkan hati juga. Makanya kan kata Rasulullah, atimut ta'am, bagi makan.
Orang kalau nasihati orang itu paling cocok ajak makan dulu baru nasihat, tidak kayak sekarang. Ini lagi lapar ceramah belum Ustaz? Habis zuhur nanti. Jadi gitu, saya dulu di pesantren gitu. Kalau ada anak nakal nasihat tidak mempan, ajak makan mie ayam. Selesai habis itu. Tidak banyak-banyak ayat, tidak banyak-banyak hadis, ajak makan aja. Makanya masjid-masjid kalau jamaahnya sunyi, coba aja tes lontong subuh berjamaah itu datang dulu. Pengalaman kita kayak gitu. Jadi banyak yang menggunakan haji itu kalau kita kaji dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salah satunya mengucapkan Assalamualaikum. Kalau ada orang salam sama kita, kita balas lebih baik. Jangan sampai dia salam malah kita tidak jawab salam, dosa kita. Karena wajib kita kan menjawab salam itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah diantara petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kalau dalam satu jamaah satu aja yang menjawab atau sebagian orang menjawab maka sudah cukup. Tapi kalau semua menjawab tentu lebih baik. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.